Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Aina wasalna? Safa kam? Hasyar. Qala al-allama Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah taala, wa hiya nafyun wa itsbatun. Ini kalimat la ilaha illallah laha ruknani. Ar-ruknul awwal huwa al-nafi. An-nafyu. Ya, yang rukun kedua adalah al-itsbat. Jadi kalimat la ilaha illallah ini ya terdiri dari dua hal yang pokok. Pertama adalah an-nafyu, ya, la ilaha, dan yang kedua adalah al-itsbat. Ini illallah. La ilahatan fi jami'al ma'budat wa jami'al alihati bi ghairillah ay min dunillah. Kalimat la ilahatan fi jami'a al-ma'budat menafikan ya semua yang disembah selain Allah. Wa illallah tuthbitul ibadah bil haqq lillah wahdahu. Sedangkan illallah menetapkan ibadah yang hak itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa hiya asluddin wa asasul millah. Maka kalimat la ilaha illallah adalah asluddin, dasar dari agama ini, wa asasul millah, dan asas dari agama ini. Ad-din, al-millah, ya ad-din. Qala al-imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah fi qouli ta'ala, al-imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam firman Allah Ta'ala, la ilaha illa huwa, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa. Qaulu la ilaha illa huwa ay la ma'buda bihaqqin tajuzu ibadatuhu. Tidak ada sembahan yang hak yang boleh diibadahi. Tajuz, yang boleh diibadahi. Ya, wa tasluhu al-uluhiyah. Sembahan yang tiada sembahan yang hak yang sah untuk disembah. Tasluhu al-uluhiyatu lahu. Ya, yang sah baginya al-uluhiyah. Illallah, kecuali Allah, alladzi hadhihi as-sifatu sifatuhu, yang mana semua sifat-sifat Allah itu adalah sifatnya yang Allah sifatkan. Fad'uhu ayuhan nasu mukhlishina lahuddin. Maka berserulah kalian, berdoalah kalian wahai manusia dengan ikhlas, ya, hanya kepada Allah. Jadi beribadah, berdoa ya untuk Allah Ta'ala. Mukhlishina lahu ta'ah, mengikhlaskan semua ketaatan hanya milik Allah. Mufridina lahu al-uluhiyah, dan mengifradkan, mengesakan, ya, mufridin dari afroda yufridu. Isim fa'ilnya adalah mufrid, ya, isim fa'ilnya adalah mufrid. Mufridina lahu al-uluhiyah, dan kalian mengesakan uluhiyah hanya untuk Allah. Ya, al-ibadah lillah. La tusyriku fi ibadatihi syai'an siwahu. Ya, jangan kalian menyekutukan Allah ya dalam beribadah kepadanya. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun selain Allah itu sendiri. Ya, min wathanin aw sonam. Jadi tidak boleh menyekutukan Allah dengan wathan, berhala, patung-patung, sonam. Wala taj'alu lahu niddan wala adlan, dan jangan kalian jadikan bagi Allah itu tandingan, ya, niddan tandingan, adlan itu yang setara dengan Allah. Wa qala al-imam al-Biqai rahimahullah fi qoulihi ta'ala, al-imam al-Biqai dalam firman Allah azza wa jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka berilmulah kalian, ketahuilah kalian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ini makna fa'lam annahu la ilaha illallah, intafa intifa'an aziman an yakuna ma'budun bihaqqin ghairil malikil a'zam. Ya, jadi di sini betul-betul dinafikan, ya, dinafikan secara penafian yang agung, ya, an yakuna ma'budun bihaqqin ghairallah, ya, dengan menafikan adanya sembahan yang hak selain al-Malik al-A'zam. Ini selain Allah Ta'ala. Al-Malik al-A'zam ini artinya Allah Ta'ala. Fa inna hadzal ilma huwa a'zamu dzikra. Ya,
ilmu ini, mengetahui tentang la ilaha illallah ini, huwa a'zamu dzikra. Ini adalah merupakan peringatan yang paling besar. Al-munjiyah min ahwalis saati, yang akan menyelamatkan. Anja yunji, ya, injaan, munjian, itu isim fa'il. Ya, wa huwa a'zamu adzikra wal munjiyah min ahwali saati. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah a'zamu adzikir, dzikra, peringatan yang paling agung yang menyelamatkan seorang hamba dari ahwal as-sa'ah, dari peristiwa-peristiwa dahsyat di hari kiamat. Ahwal jamak haul, haulun, ya. Jadi ada 3 kata yang mirip, ya. Haulun itu al-amrul azim, itu haul, kayak ada haul, haul itu tahun, haul, ya. Orang zakat itu sampai idza balagha al-haul, kalau sudah sampai setahun itu haul, ya. Jadi ada hal, khol, hal. Khol itu paman, saudara laki-laki, ibu, itu khol namanya. Ini ada 3 kata, hati-hati dalam berbicara. Kaifa kholuka, padahal maksudnya haluka, jadi kholuka, gimana pamanmu? Ya, al-haul ahwal yaumil qiyamah. Jadi kalimat tauhid ini menyelamatkan seorang dari peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di hari kiamat. Wa inna ma yakunu ilman idza kana nafi'an. Kalimat la ilaha illallah ini akan bermanfaat kalau seorang itu betul-betul mempunyai ilmu tentang kalimat ini. Ya, inna ma yakunu ilman nafi'an. Ya, inna ma yakunu ilman idza kana nafi'an. Namanya ilmu itu kalau bermanfaat. Ya, itu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang antara doa Nabi SAW. Wa inna ma yakunu ilman idza kana nafi'an. Ya, dia betul-betul ilmu kalau itu bermanfaat. Kapan dia bermanfaat? Idza kana ma'al idzan wal amal bima yaqtadhihi. Kapan kalimat la ilaha illallah ini bermanfaat? Al-idzan tunduk, patuh artinya. Adz'ana yud'inu. Ya, ay al-khudu' wal inqiyad. Al-inqiyad bil haqq. Ya, al-iqrar bil haqq. Ya, jadi kalau dia betul-betul, ya, mengetahui makna la ilaha illallah, kemudian dia laksanakan konsekuensi dari la ilaha illallah, wal amal bima yaqtadhihi, dan dia mengerjakan perintah kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Wa illa fa jahlun sirfun. Jahlun sirfun dan jahlun mahdun. Kalau seorang hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak tahu maknanya, tidak melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah itu, maka ini jahal namanya. Sebuah kebodohan murni, ya. Sifrun artinya mahdun, ya. Wa illa fa huwa jahlun sirfun, ay jahlun mahdun. Jadi adalah murni kejahilan. Walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kalau dia tidak memahami maknanya, tidak melaksanakan konsekuensinya dengan tunduk patuh hanya pada Allah dan beribadah hanya pada Allah, nah itu diantara konsekuensi la ilaha illallah. Nah, kalau dia tidak mengerjakan itu semuanya, ma yaqtadhihi, ya, maka itu adalah sebuah kejahilan yang murni. Wa qala as-San'ani rahimahullah, al-Imam as-San'ani rahimahullah berkata, ya, ra'sul ibadati wa asasuha at-tauhid lillah. Jadi puncak, ya, pokok pangkal dari semua ibadah itu adalah tauhid, ya. Mentauhidkan Allah Ta'ala, alladzi tufiduhu kalimatuhu, ya, ay kalimatut tauhid, yang mana kalimat tauhid bermanfaat kalau seorang betul-betul, ya, dia melaksanakan kalimat tauhid itu, ya. Jadi ra'sul ibadah wa asasu at-tauhid lillah, alladzi tufiduhu kalimatuhu ay kalimatut tauhid, ya, allati hiya da'at jami'ar rusul, ya, da'at jami'ur rusul wa hiya qaulu la ilaha illallah. Jadi pangkal dari semua ibadah ini adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana kalimat la ilaha illallah ini, kalimat tauhid, akan bermanfaat ini kalau seorang betul-betul mengerjakannya,
ya allati ilaiha da'at jami'ur rusul, yang mana semua para rasul itu berdakwah menyeru manusia kepada tauhid, ya, kepada kalimat la ilaha illallah. Ya, allati da'at ilaiha ila kalimat tauhid. Ilaiha di sini kembali ke kalimat tauhid. Da'at jami'ur rusul, semua para rasul berdakwah kepada kalimat tauhid. Wa hiya qaulu la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wal murad, dan maksudnya adalah ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah itu, ya, dia akan bermanfaat, dia menjadi pangkal dari semua ibadah, yakni i'tiqadu maknaha. Jadi maksud dengan kalimat la ilaha illallah itu tidak sekedar ucapan, tapi i'tiqad maknaha. Seorang harus yakin akan makna kalimat la ilaha illallah. Wal amal bimuqtadaha, dan harus mengerjakan konsekuensi kalimat tauhid itu. Ya, tidak la mujarradu qawliha bil lisan, tidak sekedar mengucapkannya dengan lisan. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah la mujarradu qawliha, tidak hanya ucapkan kalimat itu bil lisan, tidak. Ya, tapi harus dengan melaksanakan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Ya, beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Itu konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Makanya orang-orang jahiliyah dulu, nah ini nanti akan disebutkan. Ya, jadi tidak sekedar mengucapkan dengan lisan. Wa maknaha la ilaha illallah, makna la ilaha illallah adalah ifradullah bil ibadah wal ilahiyah, yaitu, ya, mengesahkan Allah dalam beribadah. Kenapa disebut ibadah ini? Jadi tauhid uluhiyah itu bisa disebut dengan tauhid ubudiyah. Kalau tauhid ubudiyah itu kembali kepada perbuatan hamba. Jadi semua ibadah harus hanya untuk Allah. Itu disebut ubudiyah, tauhidul ibadah. Itu kembali kepada perbuatan hamba. Sedangkan tauhid uluhiyah itu kembali kepada Allah yang berhak disembah, itu yang jadi memiliki uluhiyah hanya Allah. Jadi tauhid ibadah sama dengan tauhid uluhiyah, tidak ada bedanya. Cuma kalau ibadah itu nisbahnya kepada makhluk, pada hamba. Ya, semua ibadah hendaknya untuk Allah. Kalau disebut tauhid uluhiyah itu dalam hal berkaitan dengan mengesahkan Allah. Jadi semua ibadah hanya milik Allah. Itu nisbah kepada Allah Ta'ala. Ya, tauhid uluhiyah. Padahal dasarnya sama. Tauhid uluhiyah dan tauhid ibadah itu sama. Cuma kalau ibadah itu disebut nisbahnya kepada manusia. Artinya semua ibadah hanya milik Allah. Ya, kalau uluhiyah ini semua sembahan itu batil kecuali Allah. Itu kalau uluhiyah. Jadi uluhiyah itu hanya milik Allah. Ifradullah bil ibadah wal ilahiyah. Al ilahiyah ini uluhiyah. Ya, mengesahkan Allah dalam ibadah dan uluhiyah dalam menuhankannya, itu hanya Allah. Wan nafyu, sedangkan la ilaha, an-nafyu la ilaha ini adalah al bara'atu min kulli ma'budin dunahu. Itu berlepas diri, ya, dari semua sembahan selain Allah. Itu nafyu ketika seorang mengucapkan la ilaha. Artinya dia, ya, menafikan semua bentuk peribadatan, ya, kepada selain Allah. Ya, wan nafyu wal bara'atu min kulli ma'budin dunahu. Menafikan dan berlepas diri dari semua sembahan selain Allah. Wa qad alima al-kuffaru hadzal ma'na. Orang kafir dulu paham masalah ini. Orang musyrikin Quraisy, mereka paham makna ini. Ya, wa qad alima al-kuffaru hadzal ma'na. Makna la ilaha illallah. Li'annahum ahlul lisan al-arabi, ahlul lughah al-arabiyah. Ahlul lisan yang ahlul lughah. Karena mereka adalah orang yang paham betul, mereka pemilik bahasa itu. Ya, hum ahlul lisan. Yani ahlul lisan, ahlul lughah. Ahlul lisan al-arabi. Makanya ketika Rasulullah SAW mengajak mereka kepada tauhid la ilaha illallah, menyembahnya kepada Allah, mereka berkata, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia Muhammad ini menjadikan semua sembahan-sembahan yang kita sembah ini, ya, berhala-berhala itu, ya, jadi hanya satu saja, itu hanya Allah. Yang ini tidak boleh disembah. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh, kata mereka. Ya, karena mereka paham makna kalimat la ilaha illallah. Wa qala Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah taala, ya,
wa tahqiqu hadzal makna, ya, untuk mewujudkan makna kalimat la ilaha illallah ini, wa idahuhu, dan menjelaskannya adalah anna qaulal abdi la ilaha illallah, bahwasa ucapan seorang hamba ketika dia mengatakan la ilaha illallah yaqtadi, berkonsekuensi, ya, yaqtadi berkonsekuensi apa? Alla ilaha lahu ghairullah. Konsekuensinya apa? Bahwa dia tidak ada sembahan baginya kecuali Allah. Itu konsekuensinya. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, yaqtadi, ya, berkonsekuensi alla ilaha lahu, bahwa tiada sembahan bagi dia ghairullah, kecuali Allah. Wal ilahu huwa alladhi yuta'. Al ilah itu adalah yang ditaati, ya, fala yu'sa. Namanya ilah itu adalah sesuatu yang ditaati. Kalau ditaati fala yu'sa, maka dia tidak dimaksiati. Haibatan lahu, karena haibah, khauf, ya, karena takut kepadanya. Haibatan lahu, wa ijlalan, dan karena mengagungkannya. I'dhaman, ijlalan, i'dhaman, karena mengagungkannya. Wa mahabbatan, dan karena cinta kepada ilah itu. Wa khaufan, karena takut pada ilah itu. Wa rajaan, karena berharap kepada ilah tersebut. Wa tawakkulan alaihi, dan tawakal kepadanya. Wa su'alan minhu, dan minta hanya kepada dia, hanya dari Allah kita meminta. Wa du'aan lahu, dan berdoa hanya untuk kepada Allah. Wala yasluhu dzalika kulluhu illa lillahi azza wa jalla. Dan semua itu, makna ilah ini yang mengandung itu semuanya, tidak ada yang berhak mendapatnya kecuali Allah. Dalam arti apa? Haibah, ijlal, mahabbah, khauf, raja, tawakkul, soal, doa, ini tidak ada yang berhak memilikinya kecuali Allah Ta'ala. Kecuali Allah Ta'ala. Ya, wala yasluhu dzalika kulluhu illa lillah. Ini kullu semua yang disebutkan di sini, ya, yuta fala yu'sa, haibatan minhu, ya, atau haibatan lahu, wa ijlalan, wa mahabbatan, wa khaufan, wa rajaan, wa tawakkulan alaihi, wa su'alan minhu, wa du'aan lahu. Ini semua tidak sah kecuali hanya milik Allah. Tidak ada satupun yang berhak mendapatkan semuanya ini dari makhluk-makhluk Allah, siapapun dia dan apapun dia. Ya, yang berhak mendapatkan ini semua hanya Allah. Wala yasluhu dzalika kulluhu illa lillahi. Wa qala Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala, akibat dzikri qauli Ibnu Rajab, setelah beliau menyebutkan perkataan Ibnu Rajab ini, kata Al-Fauzan hafizahullah, ya, walihada, nah, oleh karena itu, lamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li kuffari Quraisy, ketika Nabi SAW mengucapkan kepada orang-orang Quraisy, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah, ya, kalimat la ilaha illallah. Qalu, mereka menjawab, aja'alal alihata ilaha wahidah, inda hadza la syai'un ujab. Ya, apakah dia menjadikan semua sembahan yang banyak itu semua tidak dianggap kecuali yang satu, yaitu Allah Ta'ala, ya, inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang aneh bagi mereka. Fafahimu min hadzal kalimah. Nah, mereka orang Quraisy itu faham dari makna kalimat la ilaha illallah ini, annaha tubtilu ibadal asnam. Bahwa kalimat la ilaha illallah membatalkan semua bentuk peribadatan kepada berhala-berhala. Kulliha. Ya, dia membatalkan. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah dengan memahami maknanya, mengerjakan konsekuensinya, artinya ini semua membatalkan peribadatan kepada semua berhala-berhala itu. Kuliha. Wa tahsurul ibadata lillah, dan dia membatasi, ya, tahsur, ya, membatasi ibadah itu lillah wahdahu. Ya, dia membatasi ibadah hanya untuk Allah, tidak pada yang lainnya. Wahdahu. Wa hum la yuriduna dzalika, dan mereka tidak menghendaki itu. Mereka ingin dua-dua yang disembah. Berhala ya iya, Allah ya iya. Ya. Makanya mereka mengatakan apa? Bahwa mereka mendekatkan diri pada beribadah pada benda-benda itu apa? Untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu yang mereka inginkan. Tapi dinafikan oleh kalimat la ilaha illallah, dan mereka paham hal itu. Ya, mereka apa? Fahimu min hadzal kalimah annaha tubtilu ibadatal asnam kulliha wa tahsulul ibadah lillahi wahdahu wa hum la yuriduna dzalika. Dan ini yang tidak dikehendaki oleh mereka
orang Quraisy itu. Fatabayyana bihadzal makna, maka dengan makna ini jelaslah anna makna la ilaha illallah, bahwa makna kalimat la ilaha illallah wa muqtadhaha, dan konsekuensinya adalah ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, wa tarku ibadati ma siwah, dan meninggalkan semua jenis peribadatan kepada selain Allah. Fa idza qala al-'abdu, maka apabila seorang hamba mengatakan la ilaha illallah, kalau dia mengatakan la ilaha illallah, ya, faqad a'lana wujuba ifradillahi bil ibadah wa butlani ibadati ma siwahu minal qubur wal awliya was salihin wa ghairu dzalik. Jadi kalau seorang sudah mengatakan la ilaha illallah, ya, ini konsekuensinya adalah dia mengesahkan Allah dalam beribadah dan meninggalkan wa tarku ibadati ma siwah, dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Fa idza qala abdu la ilaha illallah, maka kalau seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, faqad a'lana, berarti dia telah mengumumkan, ya, dia telah mendeklarasikan wujuba ifradillah, kewajiban untuk mengesahkan Allah bil ibadah, dalam beribadah, ya, wa butlan, dan dia mendeklarasikan, ya, kebatilan peribadatan masiwahu, pada selain Allah, baik itu kuburan, wali-wali Allah, orang-orang soleh, berhala-berhala, dan semua yang disembah selain Allah. Cuma itu batil. Ini konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Rukna la ilaha illallah. Rukna dua, ya, ruknani misalnya gitu. Ya, karena dia mudhaf, ya, dan kalimat la ilaha illallah mudhaf ilaih, ya. Kalimat la ilaha illallah ini mudhaf ilaih. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kalimat la ilaha illallah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Rukna la ilaha illallah, dua rukun la ilaha illallah. Lihadil kalimat at-tayyibatil azimah ruknan. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang agung, ya, kalimat disebut kalimat tayyibah, memiliki dua rukun. Ar-ruknul awwalu an-nafyu. Ya, yang pertama ini adalah nafyu, harus ada nafyu. Ya, kalau seorang mengatakan Allahu ilah, itu tidak ada nafyun di situ. Itu hanya kalimat berita. Allahu ilahun, Allah itu ilah. Ya, Allah mubtada, ilah khabar mubtada. Ya, dan itu tidak menafikan sembahan yang lain. Itu hanya kalimat berita. Bahwa Allah itu ilah. Nanti ada orang Nasoro datang mengatakan Isa ilah. Ya. Ada musyrikin penyembah berhala, patung ini adalah ilah. Itu kalau hanya sekedar, ya, kalimat berita. Ya, kalau dikatakan Allah ilahun. Ya, makanya ketika Allah menyebutkan Al-Qur'anul Karim, wa ilahukum ilahun wahidun. Ini kalimat berita. Ditakkid dengan yang sesudahnya. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa. Ini takkid untuk yang pertama itu. Karena kalimat pertama kalimat berita. Ya, belum menafikan yang lainnya. Ya, wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa. Ini mentakkid yang sebelumnya itu. Supaya orang tidak menganggap bahwa dia boleh juga mengatakan selain Allah itu ilah. Ya. Isa ilah, Uzair ilah. Ya, bisa. Maka dikuatkan dengan, ya, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa. Itu takkid pada jumlah sebelumnya. Maka rukun yang pertama adalah an-nafyu, la ilaha. Wa rukun tsani al-itsbat. Ya, setelah menafikan semua sembahan selain Allah, kemudian menetapkan, ya, Allah sebagai sembahan satu-satunya. Ya, la ilaha illallah. Wa rukun tsani al-itsbat. Wal muradu bin nafyi, ya, ketika seorang mengatakan la ilaha, itu nafyun. Wal muradu bin nafyi ay nafyul ilahiyati, yaitu menafikan semua bentuk persembahan amma siwallah, dari selain Allah. Min sairil makhluqat, dari semua makhluk yang disembah selain Allah itu dinafikan. Ya, min sairil makhluqat. Ay annaha tanfi jami'a ma yu'badu min dunillah. Ini makna nafyu. Annaha tanfi. Ya, kalimat ini menafikan semua yang disembah selain Allah. Wal muradu bil itsbat, sedangkan dimaksud dengan itsbat adalah itsbatul ilahiyatillahi subhanahu wahdahu. Menetapkan ilahiyah,
ya, persembahan hanya kepada Allah semata. Ya, fahuwal ilahul haq. Maka dialah ilah yang hak. Wa ma siwahu minal alihati allati ittakhadhaha al-musyrikun fa kulluha batilun. Dan semua sembahan-sembahan yang dijadikan sembahan oleh orang-orang musyrikin, kulluha batilah. Semua batil, tidak benar. Ai annaha tuthbitu jami'al ibadat lillah. Jadi kalimat illallah ini menetapkan semua ibadah itu hanya untuk Allah wahdahu la syarikalah. Kama qala Allahul wahidul ahad, sebagaimana Allah Ta'ala yang Maha Esa berkata, dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Jadi ini dalilnya. Ya. Dalil makna terjemahan misalnya. La ilaha illallah itu terjemahannya benar, bukan tiada Tuhan selain Allah. Salah itu kalau sekedar tiada Tuhan selain Allah. Banyak Tuhan-Tuhan kok. Tiada sembah oleh manusia. Harus tambah bihaq. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Karena ada sembahan yang lain. Dalilnya ini ayat ini. Al-Hajj 62 dan Luqman 30. Ya, dzalika bi anna Allah wal haq. Yang demikian itu karena Allah dialah yang hak. Wa anna ma ya'duna wa anna ma ya'budun. Ya'duna sini artinya ya'budun. Dan apa yang mereka sembah selain Allah huwal batil. Semua disembah selain Allah batil. Wa anna Allah wal aliyul kabir, dan Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan kalimat la ilaha illallah tashmalu juz'aini. Kalimat la ilaha illallah ini ada dua sisi, dua bagian. An-nafyu wal itsbat. An-nafyu wal itsbat. La ilaha nafyun, illallah itsbat. Amma la ilaha, adapun kalimat la ilaha fanafiyatun, ini adalah menafikan, meniadakan, mengingkari, ya, li jami'i ma yu'bad min dunillahi ta'ala. Ya, meniadakan, menafikan semua yang disembah selain Allah. Fala yastahiqu an yu'bad ahadun siwahu. Maka tidak ada yang berhak disembah siapapun dia selain Allah. Wan nakira fi siyaqin nafyi tufidul umum. Wa an-nakirah fi siyaqin nafyi, ya, la ilaha nafyun tul la nafiyah. Ilaha ini nakirah, ya, nakirah. La ilaha, ya, jadi ilah ini nakirah fi siyaqi an-nafyi. Dia diiringi oleh nafyun. Ya, nakirah ini diiringi oleh nafyun. Nafyunnya itulah. Ya, nakirahnya apa? Ilaha. Itu nakirah. Ya, jadi nakirah fi siyaqi an-nafyu. Ya, nakirah, lafaz yang nakirah diiringi oleh nafyun. Ini nakirah ini bermakna umum. Ya, siapa saja ilah itu. Entah malaikat yang disembah selain Allah, manusia, ya, patung, batu, kayu, sapi, api, ya, yang disembah selain Allah, semua itu batil. Ya, nafiyatun li jami'i ma yu'bad min dunillah. Fala yastahiqu an yu'bad ahadun siwahu. Wan nakira fi siyaqin nafyi tufidul umum. Ini kaidah ini, ya. Ini kaidah. Ya. An nakira fi siyaqin nafyi tufidul umum. Ini mencakup umum. Ya. Semua yang dituhankan selain Allah itu adalah batin. Fahiya tashmalu kullama yumkinu an yutawajjah ilaihi bil ibadah. Maka ini mencakup semua apa saja yang bisa diarahkan kepadanya, semua peribadatan. Entah itu kuburan, patung, batu, berhala, ya, perapatan. Karena ada orang sesajen di perapatan, berarti mereka beriktikad ada sesuatu di perapatan itu. Ada bunga, ya kan? Ya, itu jin ada di situ, penjaga, disembah selain Allah. Ini semua mencakup la ilaha, ya, mencakup ini. Wa kullu ma tusrafu ilaihi ibadah ghairallah, dan semua yang diarahkan ibadah itu kepada selain Allah, semua itu dinafikan artinya. Sedangkan wa amma itsbatul amma illallah fa muthbitatun, ini menetapkan al ibadata lillah,
ya, muthbitatun al ibadata. Ini isim fa'il ya'malu amalal fi'il. Ya, dan imunahu isim fa'il muthbitah. Ya, muthbitatun. Ana syaribun ma'an. Ya. Ini syaribun ma'an. Ya, bukan ana syaribu ma'un, enggak. Atau ana syaribun ma'in, kata. Ana syaribun ma'an. Ini nama isim fa'il ya'malu amalal fi'li. Dia status pekerjaannya fi'il. Padahal dia isim fa'il. Famuthbitatun al ibadata lillahi ta'ala. Jadi kalimat illallah menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Fahuwa ilahul haq, dia ilah yang hak, al mustahiq lil ibadah, yang berhak mendapat peribadatan. Fa inna khabarola al mahdhuf, karena sini ada la ilaha. La ini ya nafiyah lil jins, menafikan semua jenis. Ya, tergantung yang disebutkan apa. La misalnya ahada fil fasli. Ini arti jenisnya ahad, orang. Tak ada orang sama sekali. Bukan berarti tidak ada bangku, meja, kursi, papan tulis. Enggak, karena disebut ahada. Ahada ini mencakup manusia. Berarti di kelas itu tidak ada guru, tidak ada murid, siapapun tidak ada di situ. Inna fil jins. La syai'a fil fasl. Tidak ada sesuatu pun di kelas, ada kosong pelong, tidak ada apa-apa di kelas itu. Tidak ada bangku, tidak ada meja, tidak ada papan tulis, tidak ada. Ya. Itu semua karena syai'a. Syai'a ini termasuk orang, tidak ada juga di situ. Ya, tidak ada sama sekali, kosong, pelong. Kalau pakai syai'a. Nah, ini namanya la nafiyah lil jins. Tergantung apa yang disebutkan di situ. Kalau la ahada berarti ada kaitan dengan manusia. Berarti yang lain ada. Ya, meja, kursi itu ada. Kalau syai'a semua mencakup. Syai'a pokoknya syai'a ada di kelas itu. Tidak ada apa-apa yang kelas itu kosong. Orang tidak ada manusia, tidak ada meja, tidak ada kursi, tidak ada papan tulis, tidak ada semua. Ngerti? Itu kalau syai'a lebih umum. Jadi la ini nafiyah lil jins namanya. Ya. Statusnya dia ini la nafiyah lil jins, kerjaannya adalah menasabkan isim yang datang sesudahnya. Ya, menasabkan itu mansuban isim sesudahnya. La ahada, la ilaha. Ya. Menafikan apa? Menasabkan. Itu. Kemudian ada khobarnya. Ya, ada khobarnya. Khobar la. Ya, itu jumlah sesudahnya. Nah, khobarnya la di sini ini, fa inna khobar la itu mahdhuf. La ilaha bihaqqin. Nah, bihaqqinnya tidak ada di situ. Mahdhuf namanya. Terhapus. Memang disengajakan. Ya, tapi mafhumnya begitu. Ya, fa inna khobar la al mahdhuf, yaitu kalimat bihaqqin, walladzi ja'at bihi nususul kitab al mubin. Kenapa tambah bihaqqin sebagai khobarnya la an-nafiyah lil jins? Karena itu didasarkan oleh nas Quran dan sunnah. Ya, makna la ilaha illallah, ya, la ilaha bihaqqin. Bihaqqin khobar dari la. Ilaha itu isim la an-nafiyah lil jins, itu isimnya, mansub. Ya, bihaqqin ini jar majrur. Ya, fi mahalli raf'in. Ya, fi mahalli raf'in khobar la. Ya. Illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallahu. Fakama tafarrada subhanahu wa ta'ala bil khalqi, maka sebagaimana Allah Ta'ala tafarrada, dia menyendiri, ya, tafarrada subhanahu wa ta'ala bil khalq, dia menyendiri yang menciptakan, wal rizq yang memberikan rezeki, wal ihya yang menghidupkan, wal imata yang mematikan, wal ijad yang mengadakan, wal i'dam yang meniadakan, wan naf'i wad dar, dan dia hanya dia yang tafarrada, hanya dia menyendiri yang memberi manfaat, yang memberi kecelakaan, dar, wa ghair dzalika min ma'ani rububiyyatihi. Jadi makna rububiyah Allah. Lam yusyariku ahadun fi khalqil makhluqat. Tidak ada satupun yang bersekutu dengan Allah, ya, yang kerjasama dengan Allah Ta'ala dalam menciptakan semua makhluk. Wala fi tasarruf fi syai'in minha.
Tidak ada satu makhluk pun yang punya peran tasarruf ya tentang alam semesta ini. Fakadzalika tafarruduhu subhanahu bil uluhiyah. Karena dia sendiri yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur dan seterusnya, maka kadzalika tafarruduhu subhanahu bil uluhiyah. Maka dia juga yang menyendiri disembah. Ya, tidak ada sekutunya. Karena dia ketika menciptakan, mengatur dan seterusnya tidak ada sekutunya. Maka dia yang berhak untuk disembah. Juga tidak ada sekutunya. Ya, fakadzalika tafarruduhu subhanahu wa ta'ala bil uluhiyah haqqun la syarika lahu. Ini adalah hak. Karena dia sendiri yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Semua itu Allah Ta'ala sendiri. Tidak ada sekutunya. Maka dia pun yang berhak disembah. Tiada sekutunya. Itu maksudnya. Wa ma'na qaulihi asyhadu an la ilaha illallah. Ketika seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, ai usaddiqu bilisani. Aku membenarkan ya dengan lisanku. Wa uqirru biqalbi. Dan aku mengakui dengan hatiku, tidak hanya ucapan lisan. Ya, aku benarkan dengan lisanku. Wa uqirru biqalbi. Dan aku meyakini, mengakui dengan hatiku, annal ma'buda bihaqqin huwa Allah, bahwa sembahan yang hak itu hanya Allah Ta'ala wahdahu la syarika. Ini makna kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Al-an syurut la ilaha illallah. Syurut la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ada syaratnya. Ya. Seorang masuk pekerjaan ada syaratnya. Seorang masuk diterima di satu perusahaan misalnya, ada syarat-syaratnya. Kalau dia memenuhi syaratnya, yaitu akan diterima. Misalnya syahadah, ada ijazahnya, ya, umur sekian sampai sekian batas terakhir, ya, umur sampai 25 tahun misalnya. Nanti kalau orang datang umur 30 ya ditolak karena tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, kalimat la ilaha illallah juga punya syarat. Inna lihadil kalimati syurutan la budda minha. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah ini ada syarat-syaratnya. Ya, bukan satu syarat, syurut. Lebih dari 2 artinya. Ya. La budda minha, harus syarat itu. Wala tanfa'u qailaha, ay wala tanfa'u hadhil kalimatu qailaha illa bijtima'iha fihi. Ya, wala tanfa'u. Kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat qailaha pada orang yang mengucapkannya illa kecuali bijtima'iha fihi, kecuali terkumpul semua syurut. Hadis ini syurut, ya, terkumpul semua syarat-syarat itu fihi, fi hadzal qail, pada orang yang mengucapkannya. Fihi ay fil qail, fi qailiha. Ya. Jadi kalimat inna li hadzal kalimat syurutan. Kalimat ada syaratnya. La budda minha, harus, tidak boleh tidak. Ya. Wala tanfa'u qailaha, dan tidak bermanfaat kalimat ini bagi orang yang mengucapkannya kecuali illa bijtima'iha, kecuali semua syarat-syarat itu terkumpul, terpenuhi fihi, fi hadzal qail, pada orang yang mengucapkannya. Wa hiya bimathabatil asnan li miftahil jannah. Syarat-syarat ini ibaratnya adalah ya giginya kunci surga. Ya. Faqad akhrajal Bukhari fi sahih ta'liqan. Imam Bukhari itu menulis dalam sahihnya, ya, menukil dalam sahihnya sebuah ucapan. Ta'liqan ini artinya tanpa sanad. Ya, ta'liq sih kali kata wa dzakaral Bukhari mu'allaqan, ya, fi kitabihi fi sahihihi, artinya itu dia bicara tanpa menyebut sanad. Itu ta'liq namanya. Ya, yang matanya taklik hati-hati. Ya, matanya tergantung, suruh jangan ngantuk lah ya. Ini pelajaran, Masya Allah kok tidur. Jadi wahya bimathabatil asnan. Statusnya syarat la ilaha illallah ini statusnya sama dengan giginya kunci. Kunci punya gigi. Ya. Faqad akhrajal Bukhari fi sahihi ta'liqan. Imam Bukhari mengeluarkan dalam sahihnya tapi tanpa menyebut sanad, ya. Qila li Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih seorang tabi'in. Ya, seorang tabi'in. Wahab bin Munabbih ditanyakan,
Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Ya. Qal bala. Kata Wahab bin Munabbih, benar, la ilaha illallah itu kunci surga. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Tapi kunci itu ada giginya, ya, bukan ompong itu, ya. Kunci ada giginya. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futihalaka. Kalau Anda datang membawa kunci yang ada giginya, maka dibukakan bagimu. Ya, futihalaka, dibukakan bagimu. Wa illa lam yuftah laka. Tapi kalau Anda datang bawa kunci tidak ada giginya, ya akan dibuka untuk kamu. Maka para ulama menyebutkan syarat la ilaha illallah itu ibarat giginya kunci. Ya, itu Wahab bin Munabbih sebutkan ada namanya itu seorang tabi'in. Ya, seorang tabi'in. Kemudian wakila lil Hasan. Hasan man huna? Hasan al-Basri. Oleh kata Al-Hasan itu Hasan al-Basri artinya. Ya. Saya pernah mengedit tafsir Ibnu Katsir yang ditulis diterbitkan di Pustaka Imam Syafi'i Jakarta. Itu ada penerjemah. Kita kan ngedit, meriksa. Wa hadza qaulul Hasan. Kata Ibnu Katsir, wa hadza qaulul Hasan. Kata orang itu yang terjemahkan, dan ini adalah perkataan yang bagus. Padahal maksudnya wa hadza qaulul Hasan, ini adalah pendapatnya Hasan al-Basri. Hati-hati. Jadi maksudnya Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu, pendapat ini adalah pendapat Hasan al-Basri. Hadza qaulul Hasan, seperti itu. Diterjemahkan ini adalah perkataan yang bagus. Hati-hati terjemahkan. Kalau punya latar belakang ilmu bahaya terjemahkan. Wa qala al-Hasan wa qila lil Hasan. Jadi Hasan al-Basri ditanya, inna unasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bahwa ada orang mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia pasti masuk surga. Ya, penggunaan fi'il madhi di sini menunjukkan kepastian. Ya, penggunaan fi'il madhi idza samaa'un syaqqat. Ya, fi'il madhi yang dipakai. Ya, itu apa artinya? Pasti terjadi. Makanya semua tentang hari kiamat dan fi'il madhi. Lihat di Al-Qur'an, surat-surat juz Ammah itu. Tentang kiamat semua pakai fi'il madhi. Itu menunjukkan kepastian. Jadi dakhal jannah sini orang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Faqal, maka Hasan al-Basri menjawab, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah fa adda haqqaha, dan dia penuhi, dia tunaikan haknya la ilaha illallah, wa fardhaha, dan kewajiban la ilaha illallah, dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Artinya orang yang tidak melaksanakan kewajiban dan haknya la ilaha illallah, dia tidak masuk. Nah, wa hiya sab'atu syurut. Kalimat syarat la ilaha illallah ada 7. Kemudian saya nukil di situ sebagian ulama mengatakan adalah 8. Ada sebagian yang mengatakan 8. Syarat la ilaha illallah 7, ya. Al-ilmul munafi lil jahal. Seorang mengucapkan la ilaha illallah, syaratnya harus dia tuh betul-betul paham, dia tahu betul makna kalimat la ilaha illallah. Al-munafi lil jahal, dan tidak boleh tidak tahu tentang makna la ilaha illallah. Harus tahu. Makanya Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Fa'lam. Jadi al-ilmu al-munafi lil jahal. Kemudian yang kedua, orang mengucapkan la ilaha illallah ini al-yaqin al-munafi lisyak. Dia harus yakin. Dia mengucapkan harus yakin, tidak boleh ragu. Ya, dengan kalimat, kandungan, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Al-qabul al-munafi lirrad. Harus nerima. Ya, kalimat ini, ya, dengan segala konsekuensinya, ya, harus menerima yang menafikan penolakan, dan dia tidak menolak. Ya, jadi al-yakin al-munafi lisyak, ya, keyakinan yang menafikan keraguan tanpa ragu sama sekali. Itu al-qabul. Kemudian al-inqiyad al-munafi litark. Al-inqiyad harus taat, tunduk, patuh pada kalimat ini, yang menafikan meninggalkan ketaatan itu. Kemudian yang kelima, al-ikhlasu al-munafi lisyirk. Harus ikhlas, murni, ibadah hanya pada Allah. Ya, tidak boleh syirik. Kemudian keenam, as-sidqul munafi lil kadzib. Harus dia jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah. Tidak boleh seperti orang munafik kadzib. Hanya ucapkan di lisan la ilaha illallah, hati yang mengingkari.
ada nifaq, ya, ada sidq. Dan kejujuran ini adalah di antara sifat-sifat utama orang mukmin. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan apa? Wa kunu ma'as-shadiqin. Kunu ma'as-shadiqin. Bergabunglah kalian bersama orang-orang yang jujur dalam imannya. Bukan yang munafik dalam imannya, enggak. Yang jujur. Ya, sidqu al-munafi lil kadhibi. Jadi orang yang jujur menafikan dusta. Ya, jujur di hati dan jujur di lisan. Tidak hanya jujur di mulut, tapi hatinya yukadzib, dia mendustakan itu. Kemudian yang ketujuh, al-mahabbatu al-munafiyah lididdiha. Harus cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Ya, tidak boleh benci pada kalimat la ilaha illallah. Kemudian disebutkan di sini ada bait syairnya. Qala al-Hafidz al-Hakami syurutu syahadat la ilaha illallah. Ya, ini ada bait syairnya. Wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat. Ya, dan dengan 7 syarat quyyidat kalimat la ilaha illallah. Diikat kalimat la ilaha illallah dengan 7 syarat. Itu artinya. Ya, quyyidat. Wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Tentang 7 hal ini ada dalam nas-nas Quran dan sunnah. Nususil wahyi. Ya, dalam nas-nas Quran dan sunnah. Haqqan waradat. Benar-benar ada dasarnya. Warada fil Quran wa sunnah. Tentang 7 syarat ini, itu maksudnya. Wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Fa innahu lam yantafi qailuha. Sesungguhnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tidak akan bisa mengambil manfaat dari kalimat la ilaha illallah itu. Ya, tidak bermanfaat bin nutqi, hanya sekedar ucapan. Illa haitsu yastakmiluha, kecuali kalau dia menyempurnakan semua syarat yang 7 ini. Itu makna dari bait ini. Wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Jadi tidak bermanfaat orang mengucapkan la ilaha illallah ini, ya, tidak manfaat hanya dengan sekedar ucapan, illa kecuali, ya, yastakmiluha, dia menyempurnakan, memenuhi semua syarat yang 7 ini. Itu yang 8 itu yang menyebutkan sama itu di catatan kaki nomor 57. Ya, sebagian ulama mengatakan qala ba'dhum 8 syurut. Ada sebagian mengatakan 8 syurut. Pertama, ilmun, yaqinun, ikhlasun, sidqun, mahabbatun, inqiyadun, al-qabul laha. Wazida thaminuha. Kemudian ada yang menambah yang ke-8. Al-kufran minka bima siwal ilahi minal asya qad ulliha. Harus mengingkari semua sembahan selain Allah. Ya, wal ingkar wal kufran, kufur kepada semua sembahan selain Allah. Wal kufran minka anta al-qail. Ya, kamu harus mengingkari semua itu. Ya, tidak mengakui. Ya, siwal ilah, kecuali hanya Allah Ta'ala. Ya, kamu ingkari minal asya qad ulliha, pada semua yang telah dituhankan. Ya, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadun wal qabulu laha wa zida thaminuha al kufranu minka. Ya, bima siwal ilah, kamu harus mengingkari semua selain Allah, yang disembah selain Allah, minal asya qad uliha, dari benda-benda lain yang diilahkan, yang dituhankan. Ya, qad uliha. Ya, kemudian disebutkan di sini dalil syarat yang ke-8, kufur kepada selain Allah yang disembah, itu firman Allah, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Jadi dalilnya yang syarat yang ke-8. Ya, itu dalilnya ini. Harus kufur kepada yang disembah selain Allah. Taqulu qouli hadza naktafi bihadza. Ya, semoga Allah Taala, ya, menetapkan iman kita, tauhid kita, dan insyaallah pada pertemuan akan datang tentang dalil-dalil dari setiap syarat, ya, dari semua syarat yang 7 itu ada dasar-dasarnya dari Quran dan sunnah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.